Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para siswa-siswi MA Nahdlatul Muslimin yang berbahagia, mata pelajaran kita kali ini adalah fikih bersama saya Amir Farouk SPDI. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai setelah kita mempelajari materi ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kita kuasai adalah yang pertama, meyakini syariat Islam tentang hukum jinayat. Yang kedua, menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab dalam penerapan materi hukum jinayat. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan Allah tentang jinayat dan hikmahnya. Serta yang keempat, menunjukkan contoh pelanggaran yang terkena ketentuan jinayat. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu jinayat. Apakah jinayat itu? Jinayat adalah pembahasan tentang tindak kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan beserta sanksinya, yaitu qisas, diyat, dan kafarat. Yang pertama kita bahas adalah pembunuhan. Apakah pembunuhan itu? Pembunuhan adalah melenyapkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun tidak mematikan. Pembunuhan hukumnya haram berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang melarang membunuh dari Al-Quran adalah wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Juga dalil dari hadis al-qatilu wal maqtulu finnar, rawahul Bukhari wa Muslim. Pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pembunuhan itu ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, pembunuhan dengan sengaja atau dalam bahasa Arab disebut qatlul amdi. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja yang dalam bahasa Arab disebut qatlu syibhil amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan bersalah atau dalam bahasa Arab disebut qatlul khata'i. Sedangkan pengertian dari masing-masing kategori pembunuhan adalah yang pertama, pembunuhan dengan sengaja atau qatlul amdi adalah pembunuhan yang telah direncanakan atau diniatkan dengan menggunakan alat yang mematikan seperti senjata tajam, senjata api, batu besar, dan lain-lain. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja atau qatlu syibhil amdi
Pengertiannya adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa direncanakan atau diniatkan membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan seperti kayu kecil, batu kecil, cambuk, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, pembunuhan bersalah atau qatlul khoto'i adalah pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud jahat namun menyebabkan kematian seseorang, seperti bercanda tetapi teman bercandanya mati. Yang kedua, perbuatan dengan niat membunuh tetapi salah sasaran, seperti berburu ingin menembak binatang tapi salah sasaran mengenai manusia. Dan yang ketiga, karena kelalaian, seperti menyetir mobil menabrak orang hingga mati. Masing-masing kategori ada sanksi atau hukumannya. Adapun sanksi untuk pembunuhan dengan sengaja adalah qisas atau dihukum mati. Pembunuhan seperti sengaja, sanksinya adalah diat mughaladhah atau denda berat, dan sanksi untuk pembunuhan bersalah adalah diat mukhaffafah atau denda ringan. Tentang qisas, diat mughaladhah, dan diat mukhaffafah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Para siswa-siswi yang berbahagia, setiap ketetapan hukum pasti ada hikmah di baliknya. Adapun hikmah larangan membunuh adalah: 1. Memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia sesuai maqasidus syar'i, yaitu hifdzun nafsi. Yang kedua, penerapan hukuman yang berat adalah agar manusia takut melakukan pembunuhan terhadap sesama tanpa hak. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.